Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas steering wheel beserta rig dari Thrustmaster T150, the next level racing game. Di masa pandemi seperti ini pasti banyak orang yang stres, termasuk saya juga ya, karena kita diharuskan di rumah aja kalau misalkan nggak ada keperluan yang penting-penting amat untuk keluar rumah. Nah, banyak banget orang akan merasa bosan di rumah. Di video kali ini kita akan mencoba membahas sebuah gear yang mungkin bisa mengurangi tingkat kestresan kalian, terutama buat kalian yang suka main game racing atau kalian yang mungkin pengen nyobain sensasi pakai mobil balap tapi kalian belum punya uang untuk beli mobil balap yang beneran. Nah, dengan produk yang akan kita bahas kali ini, kalian bisa merasakan sensasi seolah-olah kalian memiliki game tersebut. Dan juga dengan steering wheel ini anti tilang, kemudian anti rusak, anti kehabisan bensin, dan anti dipentungi polisi ya. Kalau misalkan knalpotnya kalian geber kan biasanya dipentung ya sama polisi ya. Dan itu bahaya kalau misalkan kalian balapan liar tidak di sirkuit. Jadi ini namanya adalah Thrustmaster T150 Pro, sebuah steering wheel dari Thrustmaster. Dan kalau saya lihat di official e-commerce-nya Thrustmaster, memang mereka menjual produk-produk yang dikhususkan kayak semacam game-game racing gitu. Jadi ada flight simulator, ada steering wheel yang lain, ada yang modelnya formula, pokoknya yang macam-macam steering wheel. Dan untuk harganya, T150 Pro ini dibanderol dengan harga sekitar 4,3 juta rupiah. 4,3 juta itu nggak pakai rignya yang ada di sini ya, jadi hanya steering wheel yang bagian atas ini, dan juga ada pedalnya. Nah, pedalnya ini terdiri dari kopling, rem, dan juga gas. Cuman, kalau kalian lihat sebenarnya di bagian kiri sini, nah ini ada tempat untuk persneling. Tapi sayangnya no solution, jadi kita dikirimi sama Techno Solution ya untuk steering wheel dari T150 Pro ini sayangnya nggak dikirim untuk persnelingnya juga. Jadi kalau dikirim kita mungkin bisa bahas dan sensasi untuk bermain game racing akan lebih eksklusif atau lebih real gitu. Cuman kalau misalkan kalian anak 2021 banget atau bukan anak milenial ya, dimana kalian suka pakai mobil matic sekarang, ya masih cocok aja karena di bagian steering wheelnya ini terdapat Triptonic. Jadi kita masukin persnelingnya itu lewat setirnya gini aja, sama seperti mobil-mobil matic atau mobil Triptonic yang ada di 2021. Kemudian untuk rig racingnya ini saya lihat di e-commerce-nya nggak ada, tapi nanti kalau misalkan saya sudah ada update-nya berapa harganya, belinya di mana akan saya taruh di deskripsi. Karena menurut saya ini menarik nih rignya ini. Jadi kalau misalkan kalian suka game racing yang mungkin drag ya, dimana biasanya jok drag itu ceper-ceper atau pendek-pendek, kalian bisa sesuaikan seperti istilahnya kalian main game racing. Tapi kalau misalkan kalian mungkin suka main game yang rally gitu, dimana biasanya pakai jeep dan jarak antara setir dan juga pedalnya itu tinggi, kalian bisa sesuaikan seperti ini. Dan dengan adjustment seperti ini kalian bisa atur dengan ketinggian meja kalian. Dan cara untuk memasang steering wheel dengan rignya ini gampang banget. Jadi dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan kayak semacam connecting L yang ada di bawah ini, kemudian kita rekatkan dengan baut dan kita putar. Nah, kalau misalkan ini kita putar dia akan renggang. Nah, kalau misalkan ini kita putar rapat, dia akan rapat. Dan harus rapet banget ya. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak rapet, T150 Pro ini memiliki force feedback yang kenceng banget. Jadi kekuatan force feedbacknya, atau gampangnya seperti ini deh. Kalau misalkan kalian nyetir mobil beneran, pasti ada kayak semacam rasa power steering. Jadi kalau misalkan kalian jalan kalian nyetir di jalan yang berlubang atau makadam, itu biasanya kan setirnya Nah, force feedback adalah seperti itu. Jadi dia kalau misalkan di gamenya ada jalan makadam atau kalian ngedrift, dia pun juga akan mengikuti sama seperti nyetir beneran. Kemudian kalau untuk interface steering wheelnya, dia memakai gaya PlayStation. Jadi di tengahnya ada logo PlayStation, kemudian ada L2, R2, SE, ST, dan tombol-tombol segitiga, kotak, bunder, dan juga X. Jadi kalau misalkan kalian pengen main game PES 2021 pakai steering wheel ini sebenarnya bisa, cuman ya ribet ya, kalian main game PES pakai setir itu kayaknya anak-anak pro aja yang main game PES pakai setir. Kemudian kalau misalkan kalian pengen mengkoneksikannya dengan PC, di bagian steering wheelnya ini kan ada interface PS4 atau PS3, nggak ada pilihannya untuk PC. Gampang, jadi kalian pilih aja yang PS3, kemudian kalian colokkan USB Type A-nya
ke bagian PC. Nanti modenya akan menyala warna merah, harus warna merah ya, bukan warna hijau. Kemudian ketika kalian koneksikan, dia akan kalibrasi, jadi muter-muter sendiri untuk mencari kalibrasi yang tepat. Nah, untuk menyambungkan si pedal dengan steering wheelnya ini, ada kayak semacam kabelannya. Jadi kalau misalkan ini datang ya, kemudian kabelan ini kalian masukkan ke router, jangan ya. Jadi kabelan ini harus dikoneksikan ke bagian steering wheel untuk menghubungkan pedal dan juga steering wheel. Jadi kalau misalkan kita injak, dia langsung akan merespon gitu, melaporkan ke CPU kalau pedalnya diinjak dan mobil yang ada di game akan langsung jalan, seperti itu. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba T150 Pro ini untuk bermain game Forza Horizon 4. Karena menurut saya game yang paling enak force feedbacknya adalah Forza Horizon 4. Oke, jadi sekarang kita coba main ya. Turn around when it is safe to do so. Jadi itulah tadi force feedback. Nah, dia akan belok-belok sendiri ya. Jadi emang force feedbacknya ini benar-benar kerasa real ya. Jadi kalau misalkan kita ada di jalur yang salju seperti ini, kalau kalian lihat, nah setirnya bakalan belok-belok sendiri dan dia geter. Jadi kita juga harus kuat menahan steering wheelnya ini. Kenapa? Karena dia geter. Nah, karena Triptonic kita bisa pakai persenelan seperti ini. Turn right. Kalau mengurangi gigi ya pakai yang belakang ini, dan agak susah ya karena force feedbacknya terlalu kenceng. Tapi ini bisa kalian atur di gamenya. Jadi Forza Horizon ini juga ada pengaturan untuk si force feedbacknya. 200 yards. Nah ini ya, karena jalannya tidak beraspal. Nah saya dekatkan ke sini, kalian bisa dengarkan gimana force feedbacknya. Jadi kayak karena jalannya makadam. Nah kalau kalian dengarkan ya force feedbacknya, karena kita lagi ada di jalan makadam, makanya force feedbacknya sekuat ini. Jadi pastikan kalau misalkan, jadi kalau misalkan kita feel-nya benar-benar berat, jadi nggak enteng. Kalau misalkan kita belok kanan, tergantung mobilnya juga. Kalau misalkan mobilnya emang ada di jalur aspal, beloknya akan semakin enteng. Coba saya mau bikin belokan yang benar-benar nah itu ya force feedbacknya. Dan untuk setirnya ini secara build quality menurut saya di bagian birunya ini benar-benar dia punya anti slip. Jadi yang bagian biru ini kalau kalian perhatikan kayak dilapisi lagi pakai kulit sintetis yang keset atau anti slip banget. Jadi kalau misalkan tangan kalian cepat berkeringat seperti tangan saya, nggak bakalan licin. Jadi nggak kita nggak kayak gitu ya, karena ada anti slipnya. Kalau yang bagian hitam ini agak licin sih. Tapi kalau misalkan tangan kalian ada di gripnya yang biru ini, nggak licin. Nah, kemudian untuk pedal gasnya ini juga responsif banget. Jadi kalau misalkan saya tekan, nah dia langsung ngegas. Jadi benar-benar nggak ada lag karena dia koneksinya memang pakai kabel. Feel-nya benar-benar kayak kita lagi ada di sirkuit. Triptoniknya pun juga cepet ya. Nah, jadi kalau misalkan saya seperti ini, nah langsung masuk ke gigi 3, gigi 4, gigi 5. Nah, seperti itu. Jadi nah, jadi ketika dia ngepot ya atau ngedrift, nah ini juga ikutan ngedrift nih. Jadi feel-nya sama. Kalau untuk tombol-tombolnya menurut saya agak kerasa plastiki ya. Untuk tombol-tombolnya seperti tombol segitiga, bundar, kotak, atau tombol ciri khasnya PS4 ini. Terus untuk Triptoniknya dia pakai build quality-nya, gila ini pakai metal ya atau aluminium. Jadi feel-nya premium kerasa banget. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari T150 Pro Thrustmaster yang sebenarnya udah saya shoot ya, berarti ini saya shoot 2 kali. Kenapa saya shoot ulang? Karena di setup kita yang baru yang masih kosong itu suaranya menggema. Jadi ini kita shoot lagi. Dan kesimpulannya buat kalian yang mungkin suka game racing atau kalian memang suka balapan, ya T150 Pro ini bisa menjadi referensi yang menarik. Atau mungkin buat kalian yang
pengen banget ngerasain sensasi pakai mobil sport dan belum ada budgetnya, nggak apa-apa ya, kita coba secara virtual dulu, lebih enak sih menurut saya. Anti tilang, nggak pakai bensin, kemudian juga anti rusak, anti tabrakan, anti kecelakaan, dan lain-lain. Nanti kalau misalkan udah ada uangnya, baru kita beli mobil sport yang beneran. Mungkin seperti itu. Kalau untuk kekurangannya menurut saya, karena force feedbacknya terlalu kenceng ya, kalau misalkan di bagian anti slipnya ini yang biru, yang kayak semacam memakai karet, itu sih nggak licin. Cuman karena force feedbacknya menurut saya kenceng banget, jadi ketika kita pegang tangannya kita ini merusut ke area yang hitam, itu licin. Jadi kayak kurang gimana gitu. Mungkin kalau misalkan bagian hitamnya ini dikasih lapisan yang anti licin juga, menurut saya kan lebih baik lagi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.